Salam teman-teman, terima kasih sudah berkunjung kembali di channel Niko Adam. Saat ini saya masih berada di negara Suriah, salah satu negeri Syam yang makmur, subur, dan indah. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman ziarah ke salah satu makam yang paling tua dalam peradaban manusia, yaitu makam Nabi Habil alaihissalam. Mendengar nama Habil, tentu tidak lepas dari nama kakaknya, yaitu anak pertama Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil. Qabil dan Habil adalah dua putra keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun berasal dari ayah dan ibu yang sama, keduanya berbeda, terutama dalam hal kesalehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keduanya tercatat dalam Al-Quranul Karim dan dikenal sebagai kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Jarak lokasi makam Habil dengan kediaman kami sekitar 34,7 km dan dapat ditempuh dalam waktu 35 menit. Tidak terlalu jauh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya ini dengan cara mensubscribe-nya dan dibagi kepada teman-teman lainnya di seluruh dunia. Terima kasih teman-teman. Dalam video perjalanan kali ini, saya akan menceritakan sedikit secara garis besar kisahnya. Di dalam komplek pemakaman Nabi Habil juga terdapat masjid. Lokasi makam ini terletak di pegunungan sebelah barat kota Damaskus, dekat lembah Zabadani, menghadap ke desa-desa di Sungai Barada, Suriah, negeri Levant. Komplek pemakaman ini dibangun oleh Ottoman Wali Ahmad Pasha pada tahun 1599 Masehi dan konon memiliki 40 mihrab. Kisah Habil dan Qabil ini tercatat dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Maidah dari ayat 27 sampai ayat 31 dan dikenal sebagai kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menemani Nabi Adam, Allah juga menciptakan sosok wanita dari tulang rusuknya yang bernama Siti Hawa. Dari hasil perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa, lahirlah anak-anak yang disebutkan di dalam riwayat ada 5 orang, yaitu Qabil, Habil, Iklima, Labuda, dan Syid. Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, Siti Hawa melahirkan 40 orang anak Nabi dengan 20 kali masa kehamilan. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ada anak Nabi Adam yang namanya memang tercatat dalam Al-Quran. Mereka adalah Qabil dan Habil. Satu riwayat mengisahkan bahwa Qabil dan saudari kembarnya Iklima adalah anak pertama, sedangkan Habil dan Labuda lahir setelahnya. Kedengkian Qabil terhadap Habil bermula ketika Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam agar menikahkan putranya dengan putri pasangan kembaran yang berbeda atau bersilang. Sesuai dengan syariat tersebut, Qabil pun dinikahkan dengan saudara kembar dari Habil, yaitu Labuda. Sedangkan Habil akan dinikahkan dengan saudara kembar Qabil, yaitu Iklima. Tetapi Qabil tidak terima akan hal itu, karena ia merasa istrinya tidak terlalu cantik dan ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri yang berparas lebih cantik, yaitu Iklima. Terkait dengan keinginan Qabil tersebut, Nabi Adam tidak mengizinkannya. Untuk mengatasi masalah ini, mereka berdua diminta untuk memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pengorbanannya diterima, maka akan mendapat keadilan di sisinya. Maka setelah kurban dipersembahkan, Allah hanya menerima kurban dari Habil. Hal ini membuat Qabil marah dan dengki terhadap Habil. Sifat dengki dari Qabil inilah yang membuatnya
untuk membunuh saudaranya sendiri. Setelah berhasil merenggut nyawa saudaranya, Kabil tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tubuh atau jenazah adiknya Habil. Jasad adiknya itu lantas terus ia gotong selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan 2 ekor burung gagak. Diriwayatkan, kedua burung gagak tersebut bertarung hingga salah satu di antara mereka mati. Burung gagak yang masih hidup pun mengais-ngais tanah sampai terbentuk lubang. Ke dalam lubang tersebut, ia kubur gagak yang sudah mati. Dari situ, Qabil pun belajar tentang cara menguburkan jenazah sang adik. Mendengar kabar bahwa salah satu putranya telah meninggal, Nabi Adam pun begitu sedih. Namun, Allah menghapus laranya dengan menganugerahkan Nabi Adam dan Siti Hawa seorang putra yang lahir tanpa saudara kembar, bernama Syed. Artinya, karunia dari Allah. Dari kisah Kabil dan Habil ini, yang menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Dari cerita tersebut bisa kita ambil sebuah pengajaran untuk tidak mengikuti hawa nafsu ataupun rasa dengki dan iri kepada orang lain. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah. Saat ini saya berada di dalam kubah makam Nabi Habil alaihissalam. Di dalam kubah ini terdapat makam atau sarkofagus sepanjang 23 kaki atau 7 meter yang ditutupi permadani sutra hijau bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Masyarakat setempat mengatakan bahwa ini adalah ukuran makam pada masa itu.
Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton video perjalanan kami di negeri Suria, negeri Syam yang makmur dan indah, dan juga telah mengikuti kisah Kabil dan Habil sampai selesai. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung saya dengan mensubscribe channel saya ini. Juga berikanlah komentar agar saya lebih semangat dalam membuat video-video perjalanan lainnya. Juga jangan lupa jempol dan di-share kepada teman-teman lainnya di seluruh dunia atau di mana aja. Terima kasih. Salam sehat selalu.